Oke, karena udah jam 7 pas, langsung aja kita mulai acaranya ya. Oke, selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar kolaborasi Girls Code x www.id. Nah, terima kasih buat partisipan yang udah menyempatkan waktunya untuk menghadiri insightful webinar ini. Jadi di webinar kali ini, kita nih bakal mengangkat tema tentang how to adapt in man majority career. Kalau bahasa Indonesia nih, gimana cara kita beradaptasi di dunia kerja yang notabene-nya mungkin didominasi oleh kaum pria. Nah, pastinya penasaran banget kan? Karena jujur Mela sendiri juga penasaran gimana cara beradaptasi di dunia pekerjaan yang didominasi itu oleh kaum cowok. Nah, jadi sebelum lebih lanjut lagi, Mela mau jelasin dikit nih tentang wewow.id. Jadi wewow ini sebuah platform komunitas wanita yang singkatannya itu Women Empower Women at Work. Jadi WWW ini komunitas yang berkomitmen memberikan pendampingan referensi, terus juga dan inspirasi bagi perempuan muda yang ingin berkarir ataupun berbisnis. Nah, jadi WWW ini juga memberikan program mentorship gratis, intensif, terus eksklusif setiap tahunnya. Selain itu banyak banget program berbasis mentoring lainnya yang terbuka untuk publik. Kalian bisa langsung cek di IG @wewow.id. Bisa juga langsung di-follow ya. Oke, jadi di webinar kali ini kita kedatangan dua speaker keren, yaitu yang pertama ada Kak Mutia Rahmi, seorang bisnis spesialis di telekomunikasi Indonesia dan juga merupakan seorang mentor di Wewow. Dan satu lagi ada seorang Kak Kresida Mariska yang merupakan mentor di Wewow dan juga merupakan kapten tim nasional softball putri DKI Jakarta. Wah, keren banget nih ya. Dua-duanya sama-sama keren. Dan kalau misalnya kita menyinggung sedikit nih tentang background edukasinya, Kak Mutia sendiri itu merupakan seorang alumni di ITENAS dan juga seorang alumni S2 di ITB. Kalau untuk Kak Sisi sendiri, Kak Sisi merupakan seorang alumni di Ramona High School, Riverside CA USA di tahun 2006 dan juga merupakan seorang Bachelor of Science in Kinesiology magna cum laude California State University of Northridge CA USA 2012. Yang seperti udah Mela bilang sebelumnya. Jadi kita topiknya hari ini tuh bakal difokuskan ke how women adapt in majority career. Langsung aja kita sapa para speaker kita yang keren. Halo Kak. Halo. Selamat malam. Malam. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi di luar kota, tapi ya. Lagi kerja juga gitu. Mm-mm. Gimana nih Kak kesibukannya? Mungkin dari Kak Mutia dulu. Oke. Ya, jadi ini sebenarnya aku masih kebetulan aku lagi ngurusin untuk produk rilis aplikasi marketplace khusus agriculture. Kemarin kita baru testing market, jadi sekarang aku lagi di luar kota untuk ngelihat jalur logistik. Work is pretty awesome. Life juga is also awesome karena mind packed with positive thinking. Jadi ya good. Seneng banget dengarnya kalau misalnya memang kita tuh walaupun kerjaan banyak gitu kan Kak, tapi kita bisa stay positif kayak gitu. Harus. Oke, sekarang mau tanya ke Kak Sisi nih. Ini Kak Sisi nih gimana sih Kak kesibukannya akhir-akhir ini? Oke, kalau aku itu pelatih, masih melatih DKI Jakarta softball putri yang nanti akan bertarung di PON, dan juga kalau di segi bisnis aku sebagai general manager di suatu perusahaan yang bergerak di bidang sport and wellness. Jadi yang nggak jauh-jauh juga tuh dari olahraga yang sebelumnya aku juga punya status sebagai kapten timnas softball Indonesia sebelum COVID ya. Kalau sekarang lagi vakum semua. Iya, lagi vakum semua karena emang COVID ini nggak memungkinkan kita ya Kak untuk khususnya kayak olahraga gitu kan bertindaknya outdoor gitu kan. Takutnya ntar mobilisasinya malah justru melonjak angka COVID gitu kan. Wah keren banget dua-duanya. Mungkin bisa langsung aja nih Kak Mela mau bertanya dulu. Untuk Kak Sisi sendiri. Kak Sisi ini kan seorang coach di tim softball Putri DKI Jakarta.
gitu kan. Pasti ada kan Kak, banyak gitu persepsi tentang pekerjaan Kakak, bahwasannya itu didominasi laki-laki. Itu benar atau enggak sih Kak? Ada benernya, ada enggaknya. Benernya memang karena olahraga itu kan identik dengan maskulin ya, cowok banget sih gitu ya. Sedangkan sebenarnya di setiap diri manusia itu punya sisi maskulinnya juga punya sisi femininnya, tergantung kita mengekspresikannya seperti apa gitu. Nah, kalau di bidang karirku sendiri yang sebagai pelatih, dulu memang iya gitu ya, hampir nggak ada pelatih cewek gitu. Tapi lama kelamaan berjalannya waktu, sekarang event di daerah-daerah pun juga sudah mulai dididik atlet cewek untuk kedepannya bisa menggantikan pelatih yang sekarang gitu. Jadi persepsi ada, tapi makin kelamaan kesini makin menghilang sedikit demi sedikit. Berarti kayak gitu ya Kak. Berarti dulunya itu emang banyak persepsi, khususnya kayak di bidang olahraga. Seperti yang Kak Sisi bilang tadi nih, bahwasannya itu khususnya dunia olahraga tuh emang banyak didominasi cowok. Dan kita sebenarnya punya sisi maskulin juga sebenarnya ya Kak, berarti. Tergantung kita mau nonjolin yang mana. Ini kayak gitu nih teman-teman Girl Scout. Nah, aku mau tanya juga nih sama Kak Mutia. Kak Mutia ini kan seorang bisnis teh. Kalau kita teh itu kan teknologi ya kan Kak. Biasanya orang teknologi itu atau dunia IT itu pasti orang langsung mikirnya cowok nih, dominan cowok nih pasti. Nah, ketika Kakak menjadi seorang bisnis teh gitu kan Kak, bisnis teh spesialis gitu kan. Pernah nggak sih Kak, Kakak dibilang kayak atau kayak ditanyain, lo kok bisa kerja di sini gitu? Kamu kok bisa kerja di sini? Bukannya itu cowok semua ya? Emang cewek bisa? Ada nggak sih Kak persepsi kayak gitu? Persepsi mungkin pasti ada sih pertanyaan-pertanyaan apa menurut saya yang agak ya shallow. Kenapa? Karena basically there's nothing that apa namanya woman can do as same like man gitu kan gitu. Jadi kayak apalagi entering an industry gitu ya berkaitan dengan teknologi itu kalau menurut saya nggak ada kaitannya dengan fisik gitu kan. Jadi sebenarnya semuanya bisa masuk ke situ gitu. Cuman justru saya mendapat challenge gitu ya, pertanyaan, "Kok bisa kamu?" Itu justru waktu saya menjadi seorang project manager dan harus pitch sebuah project gitu. Kemudian juga karena saya founder juga dari startup yang saya lagi masih kembangkan sekarang, harus pitch juga, positioning-nya tuh biasanya pada saat saya pitch selalu ditanya gitu kan, "What's bring you?" Gitu kan, terus kemudian juga pertanyaannya adalah, eee, "Kamu bisa nggak sih gitu loh leading the project atau nggak apa segala macam." Karena biasanya investor kan mereka selalu nanya sampai ke hal yang sifatnya personal gitu loh. Kita tuh bisa commit nggak gitu kan, karena kamu perempuan, mungkin kamu in the next future kamu bakal punya family gitu, apakah kamu akan tetap stick dengan project kamu gitu tuh sering gitu pertanyaan itu muncul gitu. Cuman ya kita harus jawab secara profesional juga gitu. Kalau dia matters-nya adalah mengenai time management kita harus explain bahwa kita bisa punya time management yang baik. Kalau bicaranya adalah komitmen, kita bicara bahwa kita komit dengan sebuah perjanjian dan sebagainya gitu, menunjukkan visi kita ke depan seperti apa. Jadi selalu ditangkap dengan apa namanya respon yang positif dulu gitu. Kita nggak boleh yang kayak langsung negatif, yang bilang kayak no, why atau another negative words gitu. Jadi selalu positif dulu, deliver tuh nunjukin sebenarnya bahwa kita we are so capable gitu di dalam industri itu. Itu sih. Berarti aku tuh suka banget dan setuju banget sama kata Kak Mutia yang bilang there's nothing women can do gitu. Kita nih Ya, sama kayak cowok gitu ya kan Kak. ya, Bisa juga melakukan hal yang dilakukan oleh cowok kayak ya, gitu. of course. Intinya kita stay positif dulu gitu kan. Kayak terus Ya, kita tunjukin dong komitmen kita kayak ya, gitu. exactly. Oke, mungkin kita move to the next question. Ya. Jadi kan dari persepsi nih Kak, dari persepsi tadi mungkin pernah nggak sih Kak kayak menimbulkan keraguan di diri Kakak untuk lanjut gitu, untuk Hmm. lanjut ke pekerjaan yang sekarang Kak tekuni. Mungkin dari Kak Mutia dulu. Oke. Ya, jadi keraguan mengenai keputusan yang kita udah ambil, terutama dengan hal berkaitan dengan karir, itu pasti ada gitu ya. Karena saat kita bicara karir, kita bicara juga dengan purpose hidup kita nanti ke depan mau gimana sih gitu. How you picture yourself in the next 10 years ahead gitu kan. Kemudian
pasti waktu kita bicara 10 tahun mendatang kita nggak mungkin melupakan bahwa kita juga punya kehidupan pribadi gitu ya, kita pengen punya keluarga, kita pengen punya apa gitu. Jadi keraguan itu pasti ada gitu. Cuman permasalahannya bukan bagaimana kita struggling untuk keluar dari keraguan itu, tapi fokus pada apa yang sebenarnya kita mau capai gitu. Karena waktu kita fokus ke situ, semua hal pun akan mendukung ya, ibaratnya seperti semesta mendukung gitu. Jadi fokus aja sama tujuannya. Saya yakin sih sebenarnya kita jadi nggak tenggelam gitu di dalam keraguan. Itu. Wah, setuju banget. Ini bisa dijadiin motivasi buat semua teman-teman Girl Scout yang mungkin ragu ya kan Kak, untuk mencoba sesuatu hal yang mungkin belum pernah, baik itu mau mencoba ke dunia kerja yang ditekuni laki-laki atau segala macam, intinya kita harus stay positif dan fokus dulu ya kan Kak? Ya. Oke, mungkin sekarang pindah ke Kak Sisi nih. Kalau pendapat Kak Sisi sendiri gimana sih Kak? Oke. Pernah nggak ya ragu pada saat aku menjalankan karirku sebagai pelatih? Sampai saat ini aku masih belum pernah gitu ya, karena mungkin passion aku emang di sini ya dari kecil softball gitu, dan aku beranggapan aku punya utang yang banyak sama olahraga ini gitu. Karena olahraga ini aku ada di sini, karena olahraga ini aku bisa berkarir dan lain-lainnya, karena banyak sekali nilai-nilai sebagai atlet yang sebenarnya aku bawa di kehidupan aku sehari-hari dalam menjalani hidup seperti orang biasa ataupun pada saat ngelit di suatu perusahaan seperti itu gitu. Dan satu lagi yang ngebuat aku terus maju itu ternyata ya pada saat aku menjadi kapten gitu atau menjadi atlet softball Indonesia as a team itu kita banyak anak-anak kecil yang ngeliatin kita untuk bermain, dan itu banyak ya, semua hampir perempuan gitu, dan ada beberapa yang ngirim surat ke kita gitu. Kalau misalnya memang mereka terinspirasi dari kita untuk menjadi atlet nasional, untuk mewakili negara, untuk tanding di negara lain, untuk menaikkan bendera gitu ya dan lain-lainnya. Jadi itu satu alasan aku juga mengapa aku nggak pernah ragu dan selalu merasa bisa dibilang utang budi sama olahraga ini, seperti itu. Wah, selain utang budi juga mungkin karena support yang gede juga kan Kak. Jadi memungkinkan Kakak dan juga ya kayak mereka udah dukung aku harus buktiin aku bisa. Mungkin seperti itu ya kan Kak. Oke nih, pertanyaan berikutnya nih, apakah Kakak ini kan kerjanya di male dominated world gitu kan? Nah, jadi pernah nggak sih, ataupun sebelumnya itu udah pernah join ke dunia yang emang didominasi laki-laki, jadi istilahnya apakah Kakak udah terbiasa gitu Kak, di dunia kerja yang didominasi oleh laki-laki, oleh kaum Adam, kayak gitu? Mungkin dari Kak Sisi dulu. Oke, kalau aku udah biasa belum dikelilingi laki-laki. Dari kecil aku dicekokin olahraga sih, dan memang sukanya tandingnya sama laki-laki, nggak tahu kenapa gitu ya. Kayaknya pengen ngebuktiin kalau kita tuh juga bisa gitu ya. Jadi memang sering sih. Kayak sekarang pun juga bisa dibilang even sebagai pelatih itu pun juga ada tim pelatihnya gitu, dan aku salah satu-satunya wanita di dalam tim pelatih itu yang terdiri dari 6 pelatih gitu, dan aku yakin aku nggak akan kalah dengan mereka untuk kasih insight, untuk kasih drill dan lain-lain. Tapi aku pun juga akan terus belajar dari mereka gitu, karena kan event kaum pria pun juga pasti ada sesuatu yang positif yang bisa kita pelajari gitu, juga sebaliknya. Jadi always kolaborasi lah. Sekarang zamannya kita berkolaborasi, bukan bersaing ya gitu ya. Jadi selalu bekerja sama, dan tujuannya satu, bermanfaat buat anak-anak kita, buat atlet kita, seperti itu. Wah, berarti Kakak ini sebenarnya udah terbiasa dari kecil juga. Dan Kakak nggak pernah nganggap kayak kaum cowok itu kompetitor, tapi as collaborator gitu ya Kak. Contohnya juga nih kayak Girl Scout nih lagi kolaborasi sama Wow, kayak gitu. Mungkin sekarang ke Kak Mutia nih. Kalau Kak Mutia sendiri gimana sih Kak? Udah terbiasa atau gimana? Oh ya,
Jauh sebelum aku get involved dengan tech industry, kemudian bicara ketemu dengan teman-teman startup gitu ya, yang udah apa namanya dari berbagai mancanegara. Saya sebelumnya tuh involved di community development, yang bicaranya mengenai ekonomi kreatif. Kebetulan aku harus masuk ke area apa namanya desa gitu ya, dan bicara dengan para perangkat desa yang most likely mereka adalah laki-laki, happen to be apa namanya laki-laki itu, bapak-bapak laki-laki. Tapi yang saya lihat justru ya saat saya ada di daerah gitu ya, berbicara mengenai program community development, mereka tuh jauh lebih appreciate. Mereka melihat bahwa kita memang perempuan yang leading the project gitu dan mereka commit untuk mensupport kegiatan community development itu. Jadi sebenarnya mungkin kadang-kadang gitu ya, kita sendiri yang berpikir bahwa kita mungkin kita di underestimate, padahal sebenarnya orang-orang tuh appreciate loh sama kita gitu, bahkan di daerah sekalipun gitu. Jadi mereka kalau menurut saya terbiasa dengan itu, tapi selalu balik lagi positif mind gitu, datang ke mereka positif aja, showing kalau kita punya capability gitu untuk manage, untuk apa namanya leading the program dan sebagainya gitu. Karena once kita udah mendalami gitu, meyakini roles yang kita lagi jalanin, kelihatannya sih environment kita pun juga meng-appreciate itu, gitu. Wah, kayak gitu ternyata. Berarti nggak semua hal dunia kerja yang dinominasi oleh laki-laki itu nggak selamanya berdampak atau berkesan negatif gitu ya, Kak. Tapi terkadang malah ada yang meng-appreciate, terus menganggap mereka tuh sebagai partner gitu. Nggak selamanya menganggap kita sebagai saingan gitu istilahnya. Iya. Oke, Kak, kita move on to the next question. Jadi aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak nih, kenapa angka perempuan yang menekuni kerja di bidang ini tuh bisa dibilang masih sedikit gitu? Terus kira-kira apa ya faktor yang menghalangi mereka gitu? Mungkin dari Kak Mutia dulu. Iya. Sebenarnya bahkan ya di perusahaan yang sekarang saya lagi bekerja gitu, kalau misalnya mau ngelihat RUPS itu kan RUPS kemudian di telekomunikasi Indonesia itu di open dan di situ ada persentase antara perempuan dengan laki-laki jumlah pekerjanya dan perempuan kita tuh masih jauh sekali gapnya dengan laki-laki gitu bahkan bisa terakhir itu sekitar 20% ya perbandingannya dibanding dengan total karyawan yang ada. Sebenarnya sih balik lagi ya, saat kita masuk ke industri IT, saya juga tidak bisa memungkiri bahwa masih jumlah mahasiswa yang terakhir gitu ya, itu masih didominasi oleh laki-laki. Tapi sekarang sih sebenarnya melihat trennya sudah berubah gitu. Mereka tuh udah banyak teman-teman yang dari developer gitu yang itu justru didominasi oleh perempuan gitu. Jadi kalau saya sih mungkin apa namanya ini hanya matters of apa ya, sosialisasi dan time juga gitu. Saya yakin sih sebenarnya ini sisa-sisa dari dampak sebelumnya gitu, bahwa angkanya kenapa masih rendah gitu. Tapi saya yakin sih sebenarnya semakin kita promoting program-program mengenai teknologi, mengenai developing, coding, and sebagainya, kelihatannya itu menjadi apa namanya industri atau jurusan yang semakin diminati gitu oleh perempuan. Jadi kalau saya sih melihatnya it's matter about time gitu. Jadi kayaknya it's getting better kayak gitu. Wah, berarti kalau menurut pendapat Kak Mutia sendiri sebenarnya udah lebih baik. Cuman mungkin Udah lebih emang baik. dulu karena persepsi orang zaman dulu kali ya Kak, masih mikirnya tuh kalau yang komputer-komputer, yang teknologi-teknologi itu masih berbau ataupun identik dengan dunia cowok gitu. Iya, nah mungkin aku tambahkan juga, Iya, boleh sekarang Kak. kan semakin banyak perusahaan startup ya gitu loh, teman-teman yang udah mulai dare themselves gitu untuk membangun aplikasi-aplikasi gitu dan itu justru menjadi satu lahan di mana perempuan pun juga get involved. Saya banyak teman-teman yang mereka membuat aplikasi dan founder-nya atau enggak head development-nya itu perempuan gitu. Jadi semakin lahan pekerjaannya semakin meluas, jadi saya melihat sebenarnya kondisinya jauh menjadi lebih baik gitu ya daripada sebelumnya. Iya, Mela juga senang banget sih Kak dengar kalau misalnya emang lebih baik. Berarti tandanya perempuan juga udah mulai mencoba karir yang lebih mungkin bisa dibilang kayak apa ya istilahnya
sangat berbeda gitu. Kalau misalnya kalau identik perempuan menye-menye kerja di kantoran yang kayak gini, mungkin yang nggak berat ke logik-logik itu kan biasanya identiknya ke cowok. Tapi di sini perempuan udah mulai mencoba berani untuk menjadi seorang kayak developer kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya, sorry. Mungkin pendapat Kak Sisi sendiri gimana nih Kak? Pendapat Kakak? Kenapa masih kecil gitu karirnya? Oke, kalau spesifik aku misalnya sebagai pelatih misalnya ya, ataupun di bidang olahraga gitu ya. Salah satu hambatannya menurut aku, kaum kita wanita terkadang suka underestimate diri kita sendiri sebelum mencoba gitu ya. Sedangkan dari salah satu artikel yang aku baca ya, dari Harvard Business Review, itu sebenarnya female itu mempunyai skor yang lebih dalam leadership skill gitu. Tapi kita suka menganggap diri kita tidak kompeten. Sebaliknya kalau pria itu kadang-kadang terlalu overconfident. Jadi menganggap diri mereka tuh ya kompeten padahal tidak gitu loh. Jadi kebalikannya gitu. Jadi salah satu yang menurut aku juga perlu ada di lingkungan kita yang pasti support system yang sangat positif dan mendorong kita untuk apa ya, keluar dari zona nyaman kita gitu ya. Ini aku baru ngomongin spesifik mengenai pelatih bidang olahraga yang tentunya kan bisa diaplikasikan di bidang yang lain gitu. Jadi harus pede gitu. Oh, jadi untuk semua para teman-teman yang ada di sini nih, pasti orang-orang yang beruntung banget karena bisa langsung dapat insightful gitu kan cerita dari Kak Sisi dan juga dari Kak Mutia. Jadi kalian tuh harus gimana ya bilangnya, harus percaya diri dulu gitu ya Kak sebelum melakukan sesuatu dan segala macamnya. Oke, to the next question nih. Pertanyaannya adalah apa pendapat Kakak tentang gender equality di bidang yang male dominated? Mungkin dari Kak Mutia dulu. Ya, gender equality untuk lahan yang male dominated, menurut saya itu harus menjadi campaign ya, menjadi campaign yang terus-terusan digaungi dan yang paling pasti, yang paling mendasar sebenarnya adalah dipahami gitu. Kenapa sih bicara mengenai gender equality gitu? Yang bicaranya adalah male dominated. Jadi kalau terutama di dalam IT industry, memang sih kalau saya lihat gitu ya, ada beberapa materi, kebetulan saya juga lagi ngikutin kelas online mengenai data science gitu. Dan saya melihat sebenarnya time investment kita untuk mempelajari beberapa materi itu cukup kompleks gitu ya. We need to be focus gitu. Mungkin saya melihatnya banyak orang yang berpikir perempuan itu tidak bisa fokus untuk sesuatu yang constant gitu ya, time investment-nya tinggi gitu. Jadi saya sebenarnya gender equality yes semuanya bisa gitu. Itu tuh semuanya harus bisa gitu karena basically it's just matter about how you pursue your goal gitu kan and be focused on it gitu. Jadi buat saya mengenai male dominated itu bukan menjadi sebuah isu sih sebenarnya, tapi gender equality buat saya sesuatu yang sangat harus kita gaungi terus-terusan gitu sebenarnya bahwa ya kita equal dan kita bisa gitu. Itu sih sebenarnya. Wah, keren banget pendapatnya. Dan sekarang aku penasaran banget sama pendapat Kak Sis ini. Kalau menurut Kakak sendiri gimana sih Kak Oke, tentang gender equality itu? kesetaraan gender ya. Seperti yang kalau menurut aku ya, seperti yang tadi sudah disampaikan earlier juga di depan. Sekarang udah zamannya kita berkolaborasi kalau kita ngomongin pria sama wanita gitu ya. Karena masing-masing gender ini mempunyai plus dan minus, strength and weaknesses yang berbeda gitu ya. Contohnya misalnya bagian otak wanita, bagian otak yang bertugas sebagai penyimpan memori itu lebih besar dibanding kaum pria. Infonya sedemikian ya berdasarkan sains gitu. Makanya kita wanita mengolah informasi lebih cepat, makanya suka berdiskusi, suka berargumen. Tapi kan argumentasi itu belum tentu selalu negatif. Itu kan bisa untuk kita benar-benar mencari solusi yang tepat. Dan mungkin kaum pria membutuhkan sosok wanita yang seperti itu dalam berkarir. Gitu. Itu cuma salah satu contoh gitu yang bisa dikolaborasiin agar bisa menjadi tim yang lebih solid gitu. Dan I think it's a must ya sekarang ya zamannya untuk sama gitu ya gender equality di semua bidang dan bukan untuk bersaing tapi malah untuk
memberikan manfaat yang berdampak lebih besar lagi untuk orang sekitar. Berarti gender, kalau misalnya Mela bisa simpulin nih dari pendapat Kak Mutia dan juga Kak Sisi, jadi sebenarnya gender equality itu emang harus banget untuk ditekankan lagi ke masyarakat. Terus Kak, kan terkadang juga ada sih kan kayak malah mikir kalau gender equality apaan sih gitu kan. Kan sekarang udah sama di Indonesia. Nah, kalau menurut Kakak sendiri pendapatnya kayak mana sih Kak? Yang ada misalnya ada orang yang tahu-tahuan tiba-tiba ngomong kayak gitu. Ya, Mungkin dari Kak oh Mutia. ini ya oke. Boleh Kak. Oke, ya sebenarnya gender equality ya kalau kita ngomong Indonesia ya sebenarnya nggak sejauh-jauh sih. Kalau ini kan sekarang lagi zaman pemilihan and so on ya. Kita bisa lihat sih sebenarnya bagaimana negara kita mengapresiasi pemimpin perempuan gitu. Kemudian kita lihat tatanan negara kita seberapa sering memposisikan perempuan atau sebenarnya udah ada kan apa namanya ketetapan bahwa kalau ada satu event ya nggak boleh semuanya laki-laki di panel discussion harus ada perempuannya juga gitu. Saya masih sering datang ke apa namanya topik bicara mengenai teknologi tapi semuanya laki-laki gitu. Saya nggak bisa bilang bahwa negara kita masih kurang masih belum well accept itu terhadap kondisi itu, tapi belum well aware kali ya bahwa kita kita is quite left behind nih untuk bicara mengenai gender equality gitu. Cuman kalau dari bagaimana masyarakat itu sendiri, apalagi kalau kita balik ke root-nya gitu, culture, kita itu sangat mengapresiasi mengenai kesetaraan gender gitu. Ada banyak culture yang membuktikan bahwa bahkan perempuan itu jauh lebih penting dan lebih memberikan apa namanya andil dalam mengambil keputusan gitu di dalam sebuah tatanan kehidupan gitu ya di beberapa culture itu tunjukkan. Jadi kalau menurut saya kalau bicara Indonesia as a whole gitu saya nggak bisa bilang gitu loh bahwa Indonesia ini nggak kurang supported gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai how our social works gitu ya dalam hal politik dan sebagainya mungkin kita quite left behind gitu mungkin gitu ya kalau saya melihat itu sih kalau bicara mengenai Indonesia ya. Oke Kak, kalau untuk Kak Sisi sendiri nih gimana nih pandangannya? Pandangan mengenai gender equality di Indonesia ya? Ya. Oke. Di bidang spesifik olahraga ya misalnya itu kebetulan itu aku berkecimpung di situ. Sebelumnya pasti memang sangat banyak ya celotehan-celotehan. Cewek bisa apa gitu ya? Main olahraga emang bisa lebih cepat, emang bisa lebih jago dan lain-lain. Tapi yang lebih penting menurut aku adalah education ya, mengedukasi satu dengan yang lain gitu. Karena memang dari sananya juga pria sama wanita tuh secara ilmiah berbeda. Kita dilahirkan berbeda gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin in term of sport gitu ya, kenyataannya memang pria itu mempunyai kemampuan untuk menghirup oksigen lebih dibanding wanita gitu. Jadi sebenarnya size paru-paru pria dan wanita tuh berbeda. Memang dari sananya size paru-paru pria lebih besar diciptakannya dibanding dengan yang wanita gitu ya. Jadi terkadang kalau aku suka berpikiran positifnya kalau ada celotehan-celotehan seperti itu, aku berpikir oh berarti dia memang nggak tahu gitu loh apa yang dia katakan atau memang cuma mau bercanda dan lain-lain. Jadi pandanganku ya memang setuju sama kamu Tia. Kebanyakan ibu wow jadi manggilnya kamu Tia juga gitu. sama Mutia ya memang kemungkinannya left behind sama negara lain, tapi ya kita lama-kelamaan juga menyesuaikan lah. Dan sudah banyak buktinya kalau wanita-wanita Indonesia juga berkompeten dan bisa bersaing dengan pria. Wah, thank you banget nih Kak atas pandangannya. Aku juga cukup setuju dengan pernyataan yang bilang kalau pemahaman tentang gender equality itu cukup left behind dibandingkan negara lain kayak gitu. Oke Kak, mungkin kita move on to the next question. Jadi selama Kak Mutia dan Kak Sisi berkarir ini, pernah nggak sih ada impact secara langsung atau pengaruh kepada diri kakak gitu, khususnya di dunia karir yang male dominated ini? Boleh dari Kak Sisi Luan? Sorry Mela, impact apa? Impact mungkin kayak kan biasanya kan bisa kita ketahui kayak behavior dari laki-laki itu berbeda dengan behavior dari perempuan. Nah mungkin impact kayak gitu Kak, atau mungkin impact dari cara berpikir seperti itu bisa Kak dijelasin dikit. Oke.
Aku ngalamin sendiri sih kalau misalnya lagi berunding misalnya ya, lagi berunding mau coba memutuskan sebuah solusi, bila lagi ngomongin strategi, lagi ngomongin as simple as pencoretan gitu misalnya kan kalau di tim itu kan aku spesifik misalnya tim softball itu kan ada seleksi, lalu ada pencoretan untuk menjadi tim inti dan lain-lain. Aku ngalamin aku sebagai wanita lebih melibatkan rasa empatiku, ya emosi gitu ya, emosi dalam arti bukannya selalu negatif ya, itu tinggal balik lagi ke individu masing-masing, gimana cara kita bisa memanage emosi gitu. Sedangkan kalau pria itu lebih ke logika gitu, ya datanya apa, kalau berdasarkan statistik seperti apa dia bisa mukul atau enggak misalnya seperti itu gitu. Kalau sedangkan aku kadang-kadang kasih insight, kadang-kadang kasih opini, tapi si A bisa membangun vibe tim dari dalam loh. Jadi it's not all about teknik seperti itu gitu. Jadi ya itu baik lagi ya kita harus berkolaborasi karena kita mempunyai perspektif yang berbeda kalau kita ngomongin gender ya. Jadi ya harus saling mendukung seperti itu. Wah, jadi harus saling mendukung, kolaborasi, partner gitu kan, Kak. Emang bener sih kata Kak Sisi. Bahkan aku juga sempat baca kayak artikel gitu yang bilang kalau cewek itu lebih dominan ke feeling-nya, ke emotion-nya. Sementara kalau cowok tuh lebih ke logiknya kayak gitu. Oke, mungkin sekarang pendapat dari Kak Mutianya nih. Kalau Kakak pernah nggak sih ngerasain impact gitu, Kak? Oke, kita bicara impact ya terhadap adanya male dominated, kemudian kesetaraan gender. Saya punya satu hal yang sangat clear, itu adalah kenapa saya ada di Wiwau. Itu sebenarnya sebuah impact yang super clear. Saya tahu banget, sadar banget bahwa saya pengen get involved, memotivasi perempuan lebih banyak dan nggak tahu ya, ini jadi secara otomatis empati saya tuh jauh lebih cepat ke perempuan saat ada di dalam tech industry, to be honest. Jadi saat saya ketemu sama IT developer, saya ketemu sama founder, CEO, atau siapapun leader gitu yang ada dari dunia industri, tech industry, perempuan, saya tuh langsung set gitu, cepet aja saya what can I help gitu, atau enggak apa nih yang bisa saya support gitu, empati saya jauh lebih besar gitu sama perempuan, karena saya paham banget nih ada sebuah kondisi gitu yang mungkin kita bisa membuat sesuatunya jadi lebih baik gitu. Itu sih, terutama dalam hal kesetaraan gender. Wah, kayak gitu ternyata. Jadi kayak sesama perempuan jadi saling mendukung gitu ya kan, Iya, Kak. Saling iya. terbuka juga membantu. Misalnya ada teman kerjaan mungkin dia ada kekurangan bisa kita bantu kayak gitu. We should empower each other kan, Kak. Oh iya, of course. Oke, pertanyaan berikutnya nih, Kak. Jadi kan ini Kakak identitasnya itu kan perempuan gitu kan. Jadi pernah nggak sih Kak, identitas Kakak ini sebagai perempuan itu pernah menjadikan kendala kepada Kakak ketika bekerja di bidang ini gitu Kak? Mungkin dari Kak Sisi dulu nih. Oke, kendala sebagai wanita ya, identitas kita ya pada Iya saat bener. karir. Aku paling nggak suka diremehkan sebenarnya ya, apalagi di bidang si man majority ini ya gitu ya. Yang as simple as kadang-kadang ya udah cewek duluan deh yang decide, cewek duluan deh yang apapun itu ya gitu. Dan itu kadang-kadang akan aku oh no, nggak ada bedanya kok kita gitu. Jadi aku tidak memanfaatkan privilege aku sebagai wanita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Itu aku nggak mau. Kenapa? Karena menurut aku once kita melakukan itu yang akan menjadi yang akan diingat mereka tuh sosok kita tuh akan seperti itu terus. Gitu. Jangan pernah kasih lihat kelemahan kita gitu. Ya, malah kita rubah kelemahan kita itu menjadi suatu motivasi buat menjadi salah satu kekuatan kita yang lainnya gitu. Jadi aku nggak pernah mau pakai privilege identitas itu. Wah, setuju banget. Berarti Kakak nih sedikit anti mungkin dengan kata-kata ladies first. Gitu ya Kak. Aku pribadi juga kurang suka
Karena seperti yang Kak Sisi bilang, kita tuh sama aja. Justru kalau ladies first itu seakan-akan kita tuh lemah gitu ya. Padahal kita tuh bisa juga, misalnya contohnya lagi antrian nih untuk belanja atau segala macam, kita antri berbaris, terus tiba-tiba ada cowok yang datang bilang ladies first, mungkin memang niatnya baik. Tapi mungkin di satu sisi kita juga nggak suka karena aku juga bisa ngantri, aku juga bisa berdiri kayak gitu. Wah, menarik banget sih. Mungkin untuk Kak Mutia nih, pernah nggak sih Kak ngalamin kendala ketika bekerja gitu, identitas Kakak tuh berpengaruh gitu? Ya, definitely. Apalagi saat kita pitching, kita nyari investor, itu tuh sering banget gitu ya. Kita misalnya gini, waktu kita pitching kan kita nggak sendiri, ada banyak gitu. And then kita juga asking for funding gitu kan dari banyak hal. And then orang jadi berpikir ya karena lo perempuan gitu loh, karena you wear a lipstick and then and a skirt and a heels gitu loh. That's the reason why mereka mau invest ke lo gitu. Jadi kayak kadang-kadang hal-hal seperti itu yang membuat apa ya, membuat diri kita tuh jadi kayak ngerasa mereka sebenarnya percaya sama bisnis model kita atau sebenarnya mereka cuman pengen ini aja sih gitu. Kadang-kadang ada loh muncul apa namanya pertanyaan dalam diri kita gitu, apakah ini gitu. Cuman kan kita balik lagi ya. Kalau saya tuh kalau udah mulai dihantam dengan keraguan, jawabannya adalah selalu fokus dengan goal yang kita mau capai. Kita di situ kita presentasi mengenai bisnis model kita, and then kita percaya bahwa bisnis model kita bagus. That's the reason why people supporting gitu loh our ideas. Jadi kalau saya sebenarnya itu sih yang kadang-kadang suka bikin jadi kendala gitu ya, bahwa kita tuh perempuan sering dipandang seperti itu. Mungkin sebenarnya faktanya enggak gitu. Gitu. Iya bener banget, setuju juga sama Kak Mutia. Karena even aku juga kayak pernah ngalamin kayak gitu. Kayak malah kayak dianggap karena perempuan mereka tertarik gitu sama kita. Padahal kita tuh enggak ke situnya gitu ya kan, enggak not oriented berdasarkan ke situ gitu. Tapi Iya. bakal ada aja orang yang bakal mikir karena dia cewek nih pasti dia bakal menang gini segala macam. That's not Iya. right gitu. That's not us Oh. gitu. Oke, Kak. Pertanyaan berikutnya nih, Kak. Setelah mendapat mungkin kayak judgment atau mungkin underestimate gitu kayak dari orang-orang. Jadi faktor apa sih, Kak, yang bisa membuat Kakak untuk tetap stay di karir ini dan melanjutkan di karir ini gitu? Mungkin dari Kak Sisi dulu. Oke, berarti apa yang membuat aku tetap stick with my ini ya, Iya, benar, karir Kak. aku ya. Balik lagi karena it's my passion yang pertama ya. Jadi yang ada kalau aku nggak ada di dalam lapangan, kayaknya pikirannya stres mulu gitu ya. Jadi aku pasti akan balik ke sana dan balik lagi ke tujuannya gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang sudah kita korbankan sampai sejauh ini sia-sia, tidak ada hasilnya gitu. Jadi dan ini kayak seperti yang Kak Mutia omongin juga earlier gitu ya. We have to keep reminding ourselves kenapa kita mulai sih awalnya gitu. Apa kita selemah ini, sepasrah ini gitu. Dan menurut aku ya namanya tantangan itu biasa gitu. Jangan mau jadi mempunyai kehidupan yang cuma black and white aja kayak Charlie Chaplin terus. Jangan dong. Sekarang kita udah harus colorful gitu ya. Dan semakin banyak konfliknya, semakin banyak kita coba menggali dan mengenali diri kita sendiri yang kadang-kadang kita surprise, oh ternyata kita punya apa ya, punya hidden talent yang sebelumnya kita nggak tahu kita punya. Seperti itu. Jadi always terbuka akan segala tantangan sih. Seperti itu. Jadi kalau jadi gini teman-teman, kalau menurut Kak Sisi ini tantangan selalu ada. Jangan jadikan tantangan itu malah membuat karir kita terhenti. And then we should to keep in our mind alasan kita mulai ini apa gitu tuh kalau menurut Kak Sisi. Oke, sekarang kita dengar nih pandangan dari Kak Mutia. Kalau menurut Kakak sendiri gimana sih, Kak? Kalau aku, jadi ini juga pengalaman, ini mungkin cerita yang saya pengen bagi dan mungkin menjelaskan gitu mengenai phrase yang akan saya pakai. Jadi waktu saya membangun startup gitu ya, it's a pain in the ass. Tapi saya nggak pernah, bayangin kita harus stay up late, kadang-kadang 24 hours gitu, cuma pengen ngelihat jalan nggak nih gitu, aplikasi yang ngeliatin ada bug apa enggak saat aplikasi kita jalan, itu kan mesti dilihat monitoringnya hampir 24 jam di awal-awal. Cuman kalau saya balik lagi, intinya fokus on your goal. Jadi pada saat kamu fokus sama goal-nya, semua pain yang kamu lewatin is just a process.
dan itu bukan pain kerasanya, udah nggak kerasa beban gitu lah. Jadi bukan burden yang kamu rasain. Ini adalah proses. Kalau burden kan cuma berhenti di situ gitu kan, menjangkar gitu, dia berhenti gitu. Jadi nggak bikin diri kamu bergerak gitu. Tapi kalau kamu melihatnya ini proses gitu, karena aku tahu itu yang mau aku capai. Jadi kalau hari ini aku harus nggak tidur 24 jam, besoknya lagi aku nggak tidur, besoknya lagi aku harus presentasi dan sebagainya, karena ini adalah proses menuju kesuksesan gitu. Jadi nggak melihat ini adalah sebuah beban gitu dalam menjalankan sesuatu. Karena itu goal kita, fokus pada hal itu. Itu sih kalau yang aku pakai. Iya, berarti kakak ini tipikal yang nggak pernah nganggap suatu tantangan itu sebagai masalah gitu, sebagai beban yang harus di-streskan kayak Ya, gitu. Tapi fearless, kakak, ayo, iya, go get wah, it, tiger. iya, we're on fire ya gitu ya kak. Iya, Jadi kita anggap beban itu proses, karena proses pasti bakal ada hasilnya gitu kan kak. iya, Bakal betul. ada hasil akhirnya. Sama kayak komputer yang loading. Loading itu kan Ya, juga merupakan proses untuk kamu bisa membuka betul, komputer kamu. Jadi kayak gitu. betul, betul Ah, sekali. I'm so super excited. And then kak, ya seneng banget bisa cerita juga, terus kayak sharing gitu kan bareng teman-teman yang lain juga pastinya. Oke kak, menuju pertanyaan terakhir nih. Bagaimana cara kakak bisa berhasil melewati tantangannya? Mungkin sedikit repetition, tapi mungkin bisa ada poin lagi kak yang lebih ditekankan gitu. Dari kak Sisi dulu mungkin boleh? Jadi, sorry boleh diulang? Gimana cara kakak bisa berhasil melewati tantangan yang udah kakak hadapin gitu lah kak? Kayak Okay. highlight-nya gitu lah, highlight cara kakak. Always enjoy the roller coaster ride, ya itu udah pasti ya, nggak ada yang langsung naik gitu, pasti semua naik turun dan enjoy the process juga, sama selalu believe in yourself dan jadi kita aja sendiri gitu, karena ya memang benar everyone else is taken gitu, ngapain comparing ourselves, selalu comparing ourselves dan mau menjadi orang lain, udah kita dikasih kita. Jadi ya just be authentic gitu, dan kita yakin kita bisa gitu. Dan mempunyai support system yang sangat positif itu menurut aku sangat penting ya untuk berkarir ya. Karena secara nggak sadar kita pasti dipengaruhi oleh lingkungan, oleh orang-orang yang selalu kita temui perharinya gitu. Dan yang menurut aku bahaya itu kalau sampai unconscious kita sudah terpengaruh. Itu yang menurut aku bahaya gitu. Jadi ini pun juga yang aku belajar ya. Aku sebagai kakak mentor di WeWow juga belajar dari kakak-kakak mentor yang lainnya. Salah satu kakak mentor sharing, kita harus menjalankan semua kegiatan kita tuh secara sadar ya. Dan sampai benar-benar itu menjadi habit kita yang positif. Jadi otomatis seperti itu. Wah, keren banget sih pandangannya. Just be authentic. Kita semua terlahir keren, nggak ada yang terlahir nggak keren, tergantung cara kita discover. If you are not smart in mathematics, maybe you are smart in language, kayak gitu. Jadi terus discover yourself, kayak gitu. Oke, sekarang ya, Mela. ya benar banget kak. Nothing is perfect in this world gitu kan. Bakal selalu ada imperfection. Even kalau misalnya mungkin kalian ada mematokkan diri untuk jadi orang ini, pasti Melap yakin pasti mereka juga sebenarnya juga ada imperfection. Cuman mungkin cara mereka menjadikan imperfection itu jadi perfection itu yang keren, yang patut kita tiru. Oke, sekarang ke Kak Mutia sendiri nih. Gimana nih Kak? Coping mechanism mungkin ya? Ya, jadi selain tadi ya kita bicara fokus, tapi ada satu hal yang aku setuju banget dengan Sisi waktu dia bicara mengenai supporting system. Itu kita nggak boleh selfish loh gitu. Jadi saat kita menuju mimpinya kita juga harus punya perhatian sama orang-orang yang sudah mendukung kita. Kadang itu yang kita suka lupa ya gitu. Jadi kayak
bukan berarti menjadi leader itu sendirian di atas gitu ya, dan dia tidak memperdulikan sekelilingnya, enggak. Justru itu yang paling penting saat kamu sudah ada di atas, kamu tetap bisa melihat ke bawah gitu loh. Dan melihat bahwa orang yang mendukung kamu itu yang menjadikan kamu ada di titik itu, hari itu gitu kan, dan kemarin dan ke depannya gitu. Jadi buat aku tuh gitu loh, bagaimana kita bisa melewati ini semua adalah dengan kita juga menghargai orang-orang di sekeliling kita yang udah support kita, selain menjadi fokus tentunya. Itu. Iya, setuju banget. Berarti kita nih Kak harus mencoba menjadi selfless leader gitu ya. Terus juga harus respect. Jangan pernah merasa sementang kita udah bisa di titik A, terus kita merendahkan atau meng-underestimate orang yang belum nyampe ke titik A, itu salah banget. Ya, Kalau misalnya betul. kita belum bisa jadi orang yang positif, mungkin kita coba untuk menjadi positif dan pastinya untuk fokus on our goal kayak gitu. Asik. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini Kak, di Indonesia sendiri kan sering banget nih kata-kata catcalling ataupun sexual harassment. Sexual harassment yang paling sering dan paling banyak mungkin diterima oleh perempuan di Indonesia itu ada catcalling, karena kan dia verbal gitu kan, verbal harassment-nya. Kayak misalnya mungkin lagi jalan gitu mau cari makan dulu atau apa segala macam, pasti ada aja tuh laki-laki iseng yang manggil kayak, "Psst, psst, cewek mana nih?" gitu. Atau kalau misalnya mungkin jalan berdua, "Psst, psst, baju putih" gitu. Atau mungkin baju ungu kayak gitu kan, Kak. Nah, namun nggak jarang juga orang-orang tuh menormalisasikan itu loh, Kak. Kayak menjadikan, "Alah cuman catcalling, cuman gitu doang kok marah sih?" gitu kan. Nah, kalau menurut Kakak sendiri pandangannya itu gimana sih, Kak, tentang hal ini gitu? Mungkin dari Kak Mutia dulu. Ya. Ini juga mungkin sedikit apa ya, pengalaman, sharing dan saya bicara mungkin sedikit mengenai culture. By the way, catcalling atau ya, kebiasaan-kebiasaan kayak gitu tuh bukan terjadi di Indonesia aja. Waktu dulu saya pernah ada pengalaman saya sempat, apa namanya, short course di Italia, di Milan, di kota yang sangat kita pikir maju itu, behavior-nya masih tetap kayak gitu, gitu. Banyak banget gitu pemuda-pemuda yang melakukan itu ke kita karena kita dari Asia gitu, mungkin dia pikir kita seperti itu. Tapi, what I'm saying here itu bukan berarti kita, cuek gitu ya dengan kondisi itu. Yang pasti adalah behavior kita juga nggak boleh norak gitu loh. Itu kan norak sebenarnya ya gitu. Kalau buat saya sih istilahnya norak, tapi kita juga nggak boleh norak gitu merespon itu. Kita responnya kalau misalnya memang jaraknya deket kita bisa ngomong gitu kan gitu. Maksudnya kayak ya kita showing a behavior lah gitu. Cara berpakaian kita mungkin mungkin ada yang nggak match dengan waktunya gitu. Jadi apa ya, saat kita punya kesempatan untuk mengingatkan, lakukan dengan elegan gitu, tidak dengan teriak-teriak gitu dan nggak yang apa namanya, menunjukkan kita sebenarnya deserve gitu di catcalling-kan oleh orang lain, tapi elegan gitu. Tunjukkan behavior kita juga harus bisa elegan. Yang kedua, kita pun mesti merefleksikan diri sebenarnya dalam occasion seperti apa sih sampai orang berani melakukan itu ke kita gitu, atau mungkin ada yang salah dengan timing atau dress code-nya kita gitu pada saat itu. Cuman yang pasti kalau aku sih menanggapinya, ada hal-hal yang menimbulkan itu sebenarnya ada banyak gitu loh faktornya. Entah dia sendiri seperti itu, mungkin culture gitu juga nggak tahu, education gitu itu juga pengaruh gitu ya, kita ada di di lingkungan yang edukasinya kurang baik gitu. Tapi yang pasti cara kita menanggapinya itu yang paling penting gitu. Kita nggak boleh norak gitu dalam menanggapi, ada orang yang begitu ke kita gitu. Jadi kalau mau ngasih tahu, lakukanlah dengan elegan. Kalau aku sih begitu biasanya. Oke nih, mungkin ini bisa jadi saran untuk teman-teman yang barangkali mungkin untuk aku juga, barangkali aku mungkin dapat, catcalling, caranya tuh elegan. The key is to be elegan gitu. Iya iya, Jadi harus. mereka, kalau aku sendiri Kak, aku kalau misalnya di catcalling nih ya, aku tuh nggak mau lihat sama sekali. Jadi biar mereka malu sendiri kan. Karena Iya biasanya yang iya. berani nge-catcalling itu kalau misalnya lagi grup cowok gitu kan, rame-rame, udah pede banget, "Pus pus pus," gitu. Tiba-tiba kita nggak lihat, otomatis mereka langsung malu. Mungkin itu bisa Iya juga jadi saran iya dari aku. Mungkin iya. sekarang ke Kak Sisi. Ayo nih Kak Sisi, aku penasaran nih, gimana nih Kak, kalau menurut Kakak sendiri? Paling nggak bisa digituin. Ya, jadi gini, apa, eee, satu kejadian tuh satu hal, di mana kita apa, ngeriaknya tuh itu juga hal yang lain kan sebenarnya.
Dan aku terkadang juga mengingatkan diri aku sendiri, tidak semuanya kita bisa kontrol di dalam kehidupan kita. Ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol, gitu kan. Salah satunya misalnya kita lagi jalan lalu ada yang sut-sutin kita, itu kan kita nggak bisa kontrol. Tapi kita, aku setuju sama kamu Tia, kita harus refleksi diri kita juga, ada sebab dan ada akibat biasanya. Kenapa sih? Gitu. Atau memang dari dianya aja, dari merekanya aja yang iseng seperti itu. Gitu. Biasanya kalau aku menghadapinya, kalau aku nggak kenal aku diemin. Atau balas dengan my body language, my body gesture. Seperti itu. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya aku kenal, ya, even karena kadang-kadang orang yang kita kenal juga melakukan hal yang sama, cowok-cowok ini kan. Aku setuju banget dengan Mutia bilang, ya kita jangan kebawa ke standar mereka. We have our own standard untuk mengatasi hal itu. Dan biasanya, dan aku pun juga sudah menjalankan ya, biasanya aku ajak ngomong secara sopan. Gitu. Kenapa? Misalnya ya, kenapa tadi manggilnya seperti itu? Aku punya nama loh. Apa udah lupa namaku ya? Ya biasanya aku ajak komunikasi aja seperti itu. Gitu ya. Ya, kita nggak boleh lower our standard. Kita punya our own standard. Yes. Jadi kalau menurut Kak Asis ini teman-teman, jangan ya body language itu penting. Kenapa? Karena itu bakal nunjukin kita responnya sebenarnya. Walaupun misalnya kita nggak ngomong secara verbal, but our body shows gitu, shows to them kayak gimana. Dan juga mungkin bisa diajak komunikasi, khusus mungkin kalau teman dekatnya yang ngelakuin itu kan inappropriate ya. Dan mungkin dilihat orang juga kan malu, bakal malu ke kita dan ke teman kita. Mungkin bisa dikomunikasiin agar menjadi lebih baik juga teman kita itu. Oke Kak, the last question. Sebelum masuk ke saran nih. Bagaimana saran Kakak tentang form of sexual harassment tadi di dunia kerja gitu? Cara deal dengan sexual harassment di dunia kerja. Kalau tadi kan secara general nih, misal kayak ketemu di jalan. Nah, kalau sekarang ini lebih ke work environment-nya gitu. Kalau menurut kamu Tia sendiri gimana sih, Kak? Ya, udah pasti communication. Sebenarnya mirip sih apa yang bagaimana kita men-treat orang di jalan gitu ya, dengan di kantor prinsipnya yang mirip, bukan caranya yang mirip gitu, tapi prinsipnya mirip. Jadi you have to be elegant gitu, harus bisa merepresent diri kita punya standar. Jadi kita communicate gitu loh, kita harus berani ngomong gitu. Tapi kalau dari aku udah pasti bukan catcalling sih kalau di kantor, tapi ya hal yang seperti itu. Misalnya gini, pernah nih suatu kejadian gitu ya, saya lagi raising fund untuk project saya sendiri dan dia bilangnya adalah, "Ya udah kita, we solve this over a dinner," gitu. Itu kadang-kadang suka tricky gitu loh, kayak, "What is this supposed to mean?" Gitu kan, gitu. Kita harus bisa, apa namanya, bisa tetap profesional misalnya kita mau menolaknya juga bukan yang, apa namanya, seolah-olah kita jual mahal and then say no gitu, tapi kita be clear tujuan kita mau apa, dan kita solusikan, kita mau diskusikan pada saat kapan gitu, and then kita cuman work on professional apa namanya, waktu, apa namanya, working hour atau something yang kayak seperti itu gitu ya. Jadi kita sendiri sih harus bisa, tegas dengan diri kita gitu. Kalau misalnya jangan dengan orang di jalanan kita bisa tegas, tapi dengan orang yang levelnya lebih tinggi gitu ya, atasan atau enggak, investor, kita jadi lemah gitu gara-gara kita punya kepentingan dengan mereka. Itu sebenarnya buat aku, kenapa aku bilang nggak boleh berubah gitu. Tetap kita harus be consistent kalau kita emang nggak suka dengan hal seperti itu, terapkan itu pada semua, di semua apa namanya, level gitu loh. Tapi ya lakukan dengan elegan, balik lagi kalau memang kaitannya dengan karir, be profesional gitu dan katakan dengan cara yang profesional juga, begitu kalau aku sih gitu. Oke, benar banget nih teman-teman. Berarti kalau menurut kamu Tia sendiri harus konsisten sama standar yang kita punya. Kalau misalnya emang kita memang nggak sesuai sama standar kita, jangan sungkan untuk nolak. Karena kenyamanan diri itu paling penting gitu ya kan Kak. Itu penting banget, kenyamanan diri. Jadi kalau kita sudah nyaman, pasti kita bakal bisa lebih baik lagi kayak gitu. Kalau untuk Kak Sisi sendiri nih, gimana Kak cara how you deal with it gitu? Oke. Kayaknya imbas dari kecil aku suka main game sama cowok, ikut-ikutan teman-teman kakakku yang cowok untuk main 17-an gitu ya. Jadi pembawaanku kayaknya udah galak deh kayaknya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pada saat aku di karirku
di kerjaanku gitu ya. Aku yang tadi sempat kita bahas, biasanya itu kalau perempuan tuh kita main sama intuisi kan. Kadang-kadang kita punya feeling ini kayaknya rada ada yang aneh deh dan lain-lain. Aku bisa aja saat itu pun juga kayak my body language sih, aku benar-benar memanfaatkan my body language gitu ya, atau nonverbal kayak mataku, atau biasanya aku menjalankan itu gitu. Dan yang paling utama ya sama kayak tadi pada saat kita nanganin ada catcalling ya berkomunikasi gitu. Dan yang aku pelajari juga dari salah satu teman yang mempunyai experience sexual harassment adalah journaling. Ya, jadi catat. Apalagi kalau misalnya sampai kejadiannya konsisten gitu ya. Ya, ada terus gitu, nggak hanya sekali-sekali ya journaling. Jadi kadang-kadang kita lupa ya nanti, dan kita harus tahu tuh apa sih sebenarnya kejadiannya apa, kapan, dan harus ada saatnya, harus ada limitnya, kita report ke atasan. Kalau emang benar-benar sudah di luar di luar border, over the limit seperti itu. Wah, kayak gitu ternyata nih kalau pendapat Kak Sisi. Ya, aku setuju juga sih Kak sama pendapat Kakak. Wah, nggak terasa udah pertanyaan terakhir tadi. If I have to highlight this point of sexual harassment, intinya you have to stay on your standard gitu. Jangan pernah, don't ever lower your standard for anyone. Stay with your standard kayak gitu. And then of course you have to respond to them elegantly gitu. Jangan nunjukin kalau kita tuh malah kayak yang seperti mereka lakukan gitu. And then also I'm sorry Kak Sisi to hear about your friend's case. I'm sorry to hear that. Semoga bakal lebih baik lah perempuan yang bekerja di bidang cowok. Berkurang lah istilahnya mendapatkan form of sexual harassment-nya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi saran untuk para teman-teman yang udah hadir di webinar kali ini. Ini pertama dari Kak Mutia dulu. Apa nih Kak saran Kakak tentang peran dan kontribusi perempuan sebagai perempuan yang tertarik di bidang teknologi itu agar lebih menyebarkan kesadaran gitu loh Kak kepada perempuan gitu. Kayak gitu. Kalau aku sih mencoba untuk melihat lebih humble lagi dengan istilah yang aku pakai, just never afraid to apply your passion combined with technology, because nothing will work if you don't believe it gitu. Jadi kalau aku sih sebenarnya teknologi tuh nggak harus terbatas pada sesuatu yang kayaknya cuman yang itu aja. Sebenarnya anything itu bisa di-combine dengan teknologi. Kamu pengen ngomongin tentang cooking, flower, menata bunga dan apa segala macam, itu semuanya bisa di-combine with teknologi. Just don't be afraid gitu, don't combine dengan teknologi. Karena kalau kamu nggak percaya gitu dengan sesuatu ya nggak akan ada yang berhasil gitu. Kalau kamu nggak pernah percaya dengan itu. Kalau aku sih gitu sih. Jadi be wild gitu, and then don't be afraid with combine with technology itu sih. Berarti mulai dari sekarang nih semua teman-teman yang hadir harus mulai mencoba untuk mengcombine apapun itu ke dunia teknologi. Contohnya mungkin ada dari kita yang kebiasaan nulis jurnal di buku harian gitu. Kalau misalnya kita coba ubah ke dunia teknologi kan berarti kita tuh less waste gitu kan. Nggak menghabiskan kertas, otomatis kita bakal save our earth gitu kan. True. Oke, mungkin selanjutnya untuk Kak Sisi nih. Sarannya dong Kak untuk perempuan yang mau mungkin terjun ke dunia yang didominasi oleh kaum Adam gitu. Oke, saranku. Sebelum aku kasih saran, aku mau respon ke Kak Mutia. Itu teknologi sangat diperlukan di mana-mana. Sekarang olahraga pun juga sangat perlu teknologi. Ya, jadi, keren, itu harus seperti itu. Oke, saranku buat audiens, ini agak klise sih, tapi ini pun aku terapkan di kehidupanku. Buatlah cita-cita kamu setinggi-tingginya, gitu ya. Karena aku percaya semakin tinggi kita mempunyai target, semakin tinggi pencapaian yang akan kita dapat. Ya, jangan pernah ngebatasin diri kita untuk mencoba sesuatu yang kita belum pernah coba. Ya, once kita udah percaya sama diri kita sendiri, kita sudah halfway there.
Ya, jadi itu sih bekal utama. Kita harus percaya sama diri kita dulu. Gimana kalau kita nggak percaya sama diri kita bisa dipercaya sama orang lain. So, and another thing is, kadang-kadang kan kita ngelihat, tapi nanti kalau masuk di bidang itu, di karir itu, saya cewek sendiri, yang lainnya cowok. Itu oke, ambil itu sebagai kesempatan, opportunity untuk membuktikan kalau kita bisa. Ya, buat kita sebagai pionirnya, gitu ya, untuk menunjukkan dan ngajak teman-teman kaum wanita yang lain kalau kita bisa tunjukin itu, seperti itu. Jadi kalau menurut Kak Sis ini teman-teman, don't ever limit yourself. Terus mencari. Karena siapa tahu nih sebenarnya ada, misalnya kamu lagi coba nih ke A, tapi kamu nggak mau coba ke B karena kamu takut. Dan ternyata plot twistnya gitu, kemampuan kamu tuh malah di B. Jadi kalau misalnya kamu limit yourself, kamu nggak bakalan tahu di mana kemampuan kamu, kelebihan kamu, dan segala macamnya. Untuk teman-teman, untuk stay dulu karena kita bakal ada sesi Q&A setelah ini, dan ini penutup untuk sharing session kita malam ini, Kak. Saran nih dari Kak Mutia sama Kak Sis ini. Untuk teman-teman yang khususnya masih fresh graduate, yang masih dituntut dan diminta memenuhi kemauan orang tuanya dalam hal labeling, ini pekerjaan buat laki-laki, ngapain bekerja di sana, kayak gitu. Nah, kalau menurut Kakak sendiri gimana sih Kak sarannya gitu? Biar mungkin untuk lebih nge-convince our parents gitu, kalau we can do it gitu, kayak gitu. Mungkin dari Kak Sisi dulu kali. Oke. Ajak ngobrol orang tua kita, ya, benar-benar benar-benar bareng-bareng menganalisa sebenarnya pekerjaan itu apa, dan benar-benar membuat orang tua kita paham tujuan kita untuk bekerja itu di si majority karir ini untuk mendapatkan apa gitu loh. Namanya orang tua pasti kan khawatir ya, gitu. Apakah ini decision yang terbaik buat anaknya? Tapi kadang-kadang orang tua hanya mau diajak, hanya mau involve dan mau tahu anaknya itu ngapain, gitu. Jadi aku as simple as ajak ngobrol orang tuanya. Oke, berarti komunikasi ya kan Kak. Komunikasi itu paling penting. Jadi biar bisa tahu titik poinnya di mana, titik tengahnya gimana, kayak gitu. Kalau untuk dari Kak Mutia sendiri gimana nih Kak? Sarannya gitu. Kalau dari aku, mungkin kalau kita lihat dari waktunya dan generasinya untuk yang masih baru mau memulai memilih jurusan atau masih kuliah, tandanya orang tuanya juga nggak lama-lama banget ya. Orang tuanya juga generasinya juga inilah lebih lebih bisa diajak berkomunikasi. Mungkin kalau memang mereka lebih terbuka lagi, bisa ajak di kegiatan itu sendiri yang memang mereka jadi lebih paham gitu. Kalau kita nggak bisa cerita, ajak aja gitu. Misalnya kayak, wah nih ada misalnya diskusi hari ini gitu ya, kadang-kadang orang tua suka, "Apa sih nih?" Gitu kan. Ajak aja, mereka kan nggak salah kan, siapa aja bisa apply attend gitu untuk acara event kayak gini. Atau, kasih isi gitu ya di dunia, sport gitu. Ajak orang tuanya untuk ikut, di kegiatan sport itu sendiri gitu, ngeliatin bahwa, "Hey, ini tuh bisa untuk siapa saja dan aku suka dengan ini." Gitu. Jadi, betul, kalau aku nambahin aja dari kasih selain komunikasi, action-nya juga harus jalan gitu untuk meyakinkan orang tua kita bahwa apa yang kita mau pilih itu juga, sebenarnya sama aja bisa untuk perempuan juga, gitu. Wah, jadi kalau dari Kak Sis ini sorry dari Kak Mutia, maksudnya bisa diajak orang tuanya kayak gabung di acara gitu. Itu bisa banget ya dijadiin catatan sama teman-teman yang mungkin baru mau masuk kuliah tapi mungkin nggak direstui gitu, nggak direstui sama kedua orang tuanya. Jadi mungkin bisa diajak kayak seminar mungkin ya kan Kak. Terus kayak mungkin ada acara pameran dan segala macamnya, mungkin acara olahraga kayak kompetisi gitu, kayak gitu. Wah, nggak terasa kita udah di ujung sesi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, Mela mau ngingetin untuk teman-teman semua, jadi nanti bakal ada di share link feedback, dan semua partisipan diharapkan untuk mengisi link feedback-nya. Kenapa? Karena dengan kalian mengisi link feedback, kalian bisa membantu Girl Squad membuat acara yang lebih baik dan lebih keren lagi ke depannya. Oke, sekarang kita langsung mulai aja ya, Kak, sesi Q&A-nya.
Oh ya, untuk link feedback-nya sendiri udah ada di chat box, bisa langsung di-chat ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau, Q&A nih, udah ada pertanyaan yang masuk, Kak, lumayan banyak juga. Langsung aku bacain, ini ada dari F. Fiza Juni. Halo Kak, aku punya pertanyaan untuk Kak Sisi. Kak Sisi kan bilang kalau dari kecil sering bermain dengan teman cowok. Apa pendapat kakak terhadap orang tua yang melarang anak perempuan berteman dengan cowok karena itu akan menghilangkan sisi femininnya gitu Kak, dari sisi keceweannya gitu. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Jadi kayak gitu Kak pertanyaannya. Oke, bisa Mungkin langsung cek Kak. makasih Eviza ya, Eviza Iya, Juni. Eviza Kak. Bagus namanya. Oke, hampir sama mungkin jawabannya dengan yang tadi aku dan Kak Mutia jawab ya. Berkomunikasi dengan orang tua, dan balik lagi ya mungkin kita juga harus refleksi, kita mau bermain sama cowok-cowok itu untuk apa gitu. Kalau memang goalnya sesuatu yang positif ya go for it. Ya tapi kalau it's the opposite ya mungkin orang tua kamu benar gitu kan. Jadi benar-benar harus digaris luruskan dulu untuk apa kita bergaul dengan komunitas pria itu. Kalau emang untuk belajar, untuk menambah knowledge, untuk sharing, untuk berkolaborasi agar saling bermanfaat satu sama lain secara positif, itu yang disampaikan ke orang tua, agar orang tua kita pun juga paham akan itu. Jadi gini nih, aku mau nyimpulin juga ya mungkin Kak. Jadi mungkin bisa dijelaskan alasan kamu tuh mau berteman sama cowok kenapa. Dijelaskan juga tujuannya jadi orang tua kamu nggak bingung gitu kan Kak. Jadi mereka lebih tahu kayak gitu. Oke, semoga membantu ya Eviza. Selanjutnya ada pertanyaan dari Isna_marketing atau dari Kak Isna nih. Halo, selamat malam Kak Mutia dan Kak Sisi. Perkenalkan namaku Isna. Kak, aku mau bertanya, untuk jenjang karir di perusahaan sendiri, bagaimana peluang wanita untuk dapat promosi dan tanggung jawab ke posisi yang lebih tinggi setara dengan supervisor atau manajer misalnya? Terkadang masih mendengar stigma atau stereotype women leadership di perusahaan itu masih dibatasi. Kalau untuk di perusahaan startup mungkin masih banyak yang kita temui perempuan yang memegang posisi lebih tinggi dibandingkan pria. Namun bagaimana ya Kak untuk menghapus budaya patriarki terlebihnya di perusahaan korporat kayak gitu Kak. Jadi kalau misalnya aku bisa simpulin mungkin gimana sih cara ataupun peluang, gimana peluang perempuan itu mendapatkan promosi untuk mendapati jabatan yang lebih tinggi di perusahaan yang korporat. Mungkin bisa langsung dijawab Kak Mutia. Ya, terima kasih dengan Isna_marketing. Ya, terima kasih. Menarik pertanyaannya saat bicara mengenai korporasi gitu. Jadi kadang-kadang memang stigma mengenai leadership gitu ya, meng-underestimate atau apa segala macam. Sebenarnya itu bukan cuma di perempuan aja kalau udah bicara korporasi ya. Itu sebenarnya di laki-laki juga bukan sesuatu yang mudah gitu, karena saat kita bicara korporasi bukan profesional aja yang dilihat sama mereka, tapi dedikasi komitmennya dia terhadap perusahaan itu sudah sejauh mana gitu. Kemudian juga kontribusi dia secara umum dan secara khusus gitu itu sangat dilihat, karena biasanya kalau udah korporasi tuh dia punya link business environment yang sangat luas gitu. Hubungannya ada banyak, apalagi bicaranya stakeholder gitu ya, pemegang saham apa segala macam itu kan juga melihatnya menjadi jauh lebih dalam gitu. Jadi memang bukan buat perempuan aja. Tapi kalau kita ngeliat larinya ke perempuan, sebenarnya balik lagi kalau ditanya untuk bisa mendapatkan posisi gitu, bagaimana? Kan pertanyaannya adalah bagaimana nih supaya kita bisa menuju situ. There's nothing yang nggak ada yang harus kamu paksakan, tetapi kamu harus komit dengan profesionalisme kamu. Kalau dari karir itu ya harus profesional gitu, harus nunjukin kemampuan kamu dengan portofolio kamu. Kalau bisa ada beberapa hal lain di luar sana gitu yang kamu juga bisa tonjolin tuh, karena di dalam korporasi quite matters juga gitu ya. Bukan berarti kamu punya perusahaan lain ya, enggak, tapi kamu punya pencapaian hal lain gitu yang bisa kamu tunjukin bahwa kamu tuh you are someone gitu loh di situ. Jadi kalau aku lihat sih challenge-nya adalah itu. Kalau ditanya bagaimana ya be professional gitu, be professional dan tunjukkan bahwa diri kamu memang legit gitu untuk naik pada jabatan yang jauh lebih tinggi dari apa yang kamu sudah
miliki saat ini gitu. Itu sih kalau aku lihat. Oke, jadi kesimpulannya ini kita harus nunjukin juga ya Kak, apa kelebihan kita gitu. Karena kalau di perusahaan corporate itu pasti nggak sembarangan milih orang untuk memegang ataupun menjabati posisi yang lebih tinggi. Karena memang yang dicari yang ada achievement-nya dan emang skill-nya itu udah mumpuni untuk posisi itu. Jadi Iya. untuk Kak Isna mungkin mulai dari sekarang nih bisa diperdalam lagi nih skill-skill-nya gitu, kayak gitu. Oke, makasih Kak Mutia atas jawabannya. Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Halo Kak, aku ingin tanya, gimana sih pendapat Kak Mutia dan Kak Sisi tentang stigma orang-orang yang bilang kalau perempuan dalam pekerjaan itu cenderung lebih banyak bawa perasaan dalam mengambil keputusan. Ini udah kita bahas juga sebelumnya, tapi mungkin bisa diulangi lagi Kak, biar lebih ingat gitu kan. Kadang kan kita suka masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kayak gitu. Oke Kak, mungkin dari Kak Sisi dulu mungkin ya, bisa dijawab Kak. Oke, stigma orang-orang bilang kalau perempuan mengambil keputusan berdasarkan lebih banyak membawa perasaan. Based on science memang seperti itu kenyataannya ya, dan kita tidak perlu deny about it. Tetapi bukan berarti berdasarkan my personal experience ya, bukan berarti pada saat kita membuat keputusan itu semuanya berdasarkan perasaan. Kan ada bagian-bagiannya gitu ya, ada yang harus berdasarkan fakta, berdasarkan data, berdasarkan perasaan, berdasarkan logika. Ya, kita pun melalui jam terbang, kita bekerja, kita berkarir, berprofesi dan lainnya, kita pun seharusnya sudah tahu menjalankan bagian mana nih yang harus lebih banyak kita pakai hati, bagian mana nih yang kita harus lebih banyak pakai otak misalnya, logika, bagian mana yang kita perlu mendapatkan opini kontribusi dari orang lain. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini as simple as nggak perlu di-deny. Memang kita sebagai manusia pasti berempati lebih besar dibanding kaum pria. Sorry banget ada background suara kereta api. Oke, sekarang kita bakal dengar dari Kak Mutia. Gimana nih Kak, kalau menurut Kakak sendiri? Iya, saya setuju dengan Kak Sisi, dengan Sisi. Saya juga bawa Kak jadinya. Saya setuju dengan Sisi gitu kalau ditanya mengenai pendapat gitu dan stigma, wah ya gimana kenyataannya begitu, fakta gitu kan bahwa memang kita lebih ke emotional driven gitu. Tetapi sebenarnya ada banyak cara juga yang bisa kita tunjukkan gitu ya ke peer-nya kita gitu loh, ke tim kita bahwa kita bisa objektif dalam mengambil keputusan. Apalagi sekarang nih kalau di dunia teknologi, di tech team gitu ya, itu kita biasanya banyak keputusan yang kita ambil berdasarkan logic sistem gitu ya, sistem logiknya begitu gitu loh. Kamu nggak bisa fulfill dalam waktu sekian, nggak bisa ya udah you out from the project gitu, atau enggak I will replace you with someone else kayak gitu. Atau kita udah melakukan effort sekian tapi ternyata kuotanya tidak memenuhi sekian, ya udah kita call off gitu, kita selesaikan yang ini, kita move into another pace gitu. Harus bisa masuk ke sana gitu. Tapi kalau pendapatnya ini Mutia kayaknya nangis dulu nih sebelum mengambil keputusan ini ya. Mungkin kalau pendapatnya dan seperti itu ya biarkan saja, tapi kan tetap kita nunjukin bahwa kita we take decision, we take responsibility, dan kita stay objektif dengan fakta dan data yang ada gitu. Jadi tetap banyak cara yang bisa kita tunjukkan ke orang bahwa kita tetap logik gitu ya, kita tetap stay objektif gitu walaupun kita emotional driven. Oke, jadi emang nggak bisa dipungkiri ya kan Kak. Bahkan kayak banyak, aku juga emang nggak terlalu tahu tentang psikologi, tapi banyak psychology things atau fact di Instagram bilang kalau cewek itu lebih ke intuition, sama kayak dibilang Kak Mutia, emotional driven gitu kan Kak. Jadi tapi walaupun perempuan nih teman-teman, kita nih lebih ke emotional driven-nya, tapi kita tuh nggak melulu tentang perasaan. Kita consider based on the data juga gitu ya kan Kak. Jadi kalau misalnya memang ada nih, mana tahu nih ya teman-teman dibilang, "Alah lo mana bisa jadi leader," gitu. Lo kan main perasaan, cewek main perasaan. Nah mungkin bisa dilawan gitu, mungkin bisa dibilang secara elegan, although I have my intuition to choose on something or to decide on something, but it is not based on my feelings, it is based on the data. Based on the facts that I have kayak gitu. Mungkin bisa kayak gitu tuh. Makasih Kak untuk jawabannya dan untuk tadi siapa nih yang nanya? Sabila, mungkin bisa membantu ya jawabannya.
Pertanyaan terakhir nih Kak, dari Febriana Krisna Putri. Halo Kak, mau bertanya Kak, apa sih yang menginspirasi Kakak untuk tidak pernah lelah belajar dan berkarir di lingkungan yang dominan dengan pria sekarang ini, serta pesan buat kita para wanita yang akan terjun di lingkungan yang dominan dengan pria. Terima kasih Kak. Mungkin ini udah dijelaskan juga sebelumnya, tapi mungkin bolehlah Kak ditekankan lagi biar kita nih pada lebih ingat gitu, biar lebih keep in our mind gitu. Boleh dua-duanya, mungkin dari Kak Mutia dulu kali. Aku jujur aja sih kalau tanya apa yang menginspirasi untuk kita terus ada di sini, tadi ya fokus, terus udah gitu kita meng-appreciate orang-orang yang ada di supporting, apa namanya, sistem kita. Mungkin tambahan kecil-kecil sedikitnya, kita juga harus berani gitu untuk memotivasikan diri kita misalkan nih hal yang simpel ya, aku suka baca, artikel, majalah gitu, atau apapun yang memang menceritakan mengenai success story dari leadership dari leader-leader perempuan gitu. Misalnya aku ngelihat gitu ya ada apa namanya leader Oracle gitu ya perempuan, wah dia tuh sampai sekarang bisa tetap jalanin gitu perusahaan itu gitu, dia bisa earning, dia masuk ke peringkat tertinggi perempuan gitu yang bisa leading tech industry gitu ya. Jadi kita pun juga punya reference gitu yang kita tetap heads up ke sana gitu. Kita melihat menginspirasi kita untuk terus ada di situ gitu karena kita bisa. Itu sih. Oke, sekarang mungkin dari Kak Sisi nih. Gimana nih Kak kalau menurut Kakak sendiri? Tes, sudah terdengar? Oke. Udah Kak. Ya, Oke, udah. yang inspirasi aku nggak pernah lelah belajar dan berkarir di lingkungan dominan pria ya. Resilience, ya, how we can bounce back dengan cepat pada saat menghadapi difficulties. Aku suka tantangan gitu ya, dan pengennya sih selalu menjadi orang yang uh, mau lebih dengan tanda kutip positif ya, bukan berarti yang jadi over gitu ya. Kita harus tahu juga kapasitas kita masing-masing. Jadi always welcome all the challenges yang memang selalu dihadapi setiap harinya gitu kan. Memang hidup itu penuh dengan surprise gitu ya. Jadi itu salah satunya alasan aku ya nggak boleh give up, nggak boleh pernah menyerah. You have to be consistent, you have to be persistent, apalagi di managerial karir seperti ini, seperti itu. Oke Kak, makasih atas jawabannya. Dan kalau bisa aku simpulin, kalau menurut Kak Mutia harus ada motivasinya. Dan kalau untuk Kak Sisi sendiri, life is full of surprise. Jadi harus tetap keep challenging yourself. Jangan pernah give up karena kita nggak tahu ke depannya bakal ada apa gitu kan. Mungkin bisa aja hari ini kita bakal dapat buku tulis yang isi 30, tapi mungkin di kedepan harinya kita kan nggak tahu kita bakal dapat buku tulis yang isi 100 mungkin, atau buku yang akuntansi tebel itu gitu, kayak gitu. Wah, nggak terasa banget udah selesai nih sesi talk show, sharing session juga oleh mentor-mentor WiWow yang keren, Kak Mutia dan Kak Sisi. Kalau nggak salah nih ya teman-teman, WiWow ini punya event yang menarik nih ke depan harinya. Dan kita langsung aja bahas nih sama Kak Mutia dan Kak Sisi. Ya. Aku mungkin mau mengingatkan buat teman-teman yang masih ada di sini untuk kita nanti tanggal 19 Desember hari Sabtu jam 4 itu bakal ada sesi diskusi juga mengenai harassment bullying at work. Itu kan menarik banget, itu masih nyambung relate banget dengan topik kita hari ini. Jadi untuk teman-teman yang mau mengikuti juga topiknya, ada speakers dari kakak-kakak mentor kita yang akan mendiskusikan mengenai ini. Untuk registrasi langsung ikutin aja sosial media kita di wiwow.id di Instagram. Itu kayaknya banyak banget informasi untuk mengikuti di acara tersebut. Jadi just keep follow us. Jangan lupa ya follow kita gitu. Ada aku, ada Kak Sisi, dan ada kakak-kakak mentor lainnya yang keren-keren juga, nggak kalah keren dari kita gitu. Kalau aku itu gitu. Mungkin dari Kak Sisi ada yang mau ditambahin? Kayaknya udah diambil semua sama kamu tuh. Mengingatkan kembali follow wiwow.id ya. Jadi memang kita komunitas yang benar-benar murni ingin empowering
other women gitu ya, dan sekarang it's all about that, berkolaborasi, nggak ada lagi persaingan tidak sehat, kita bersaing secara sehat, berkolaborasi, saling mendampingi, saling menginspirasi, ya, saling memberikan referensi, dan itu semua bisa didapatkan di WeWow. Seperti itu. Wah, bener Ya. banget. Aku sendiri juga udah follow WeWow karena menurutku emang keren Thank banget. you. Bahkan aku juga tadi sempet main kuisnya tuh di Instagram yang question box-nya. Iya, Oke, iya. mungkin aku mau meng-highlight juga sisi pentingnya itu nanti WeWow ini bakal ngadain acara yang mirip masih related tentang dunia kerja, tapi yang lebih ke bully tadi ya Kak, bully di dunia kerja. Itu tanggal 19 bulan ini jam 4 sore, bareng sama mentor-mentor WeWow yang keren lainnya. Dan juga untuk teman-teman semua, jangan lupa nih follow Instagram wiwow.id, @wiwow.id, dan jangan lupa juga untuk nyalain push notification button-nya. Jadi kalian nih bakal selalu update gitu, updated dengan info-info terbaru yang ada di WeWow kayak gitu. Wah, terima kasih banyak nih Kak atas waktunya. Senang banget sih bisa bicara sama mentor WeWow yang keren banget. Dan sebelum penutupan, kita harus foto bareng dulu nih. Untuk kenang-kenangan juga. Oke, operator, ready? Mungkin bisa di-iniin dulu share Oke, screen-nya. aku stop share dulu ya. Oke, sambil menunggu. Oke. Oke, teman-teman semua jangan lupa langsung catat di kalender handphone, kalender manual, acara berikutnya dari WeWow yang keren aku juga pasti bakal ikutan, yaitu nanti tanggal 19 di bulan ini jam 4 sore itu kayak gitu. Oke, teman-teman partisipan bisa on cam terlebih dahulu Ayo on cam dulu semua buat teman-teman kenang-kenangan. partisipan. Iya, untuk kenang-kenangan Selamat pastinya. malam semua. Halo semuanya. Wow, senang banget. Gimana nih operator, ready? Masih nunggu sekiranya ada partisipan yang mau on cam mungkin. Oh, oke, kita masih Biar menunggu lebih teman-teman asik, ya yang kan? ya bener banget dong pastinya. Soalnya kan kece juga kan masuk foto bareng di acara keren kayak gini gitu. Oke, teman-teman, ayo dong on cam. Oke, Udah. sekiranya kayaknya udah nih, udah cukup Oke, banyak oke, ya yang oke. on cam. Oke, mungkin bisa langsung dikasih aba-aba nih, Ki. Siap. Oke. Oke, semuanya kakak-kakak, teman-teman. 3, 2, 1. Oke, sekarang slide 2. 3, 2, 1. Oke. Balik lagi, slide 1 lagi, beda gaya. Oh iya, 3. beda gaya ganti. Gini Oke. mungkin gitu. Oke, 3, 2, 1. Siap. Slide 2. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semua. Makasih Rifki udah mau bantuin take screenshot-nya. Wah, nggak terasa udah di closing aja nih, bener-bener nggak kerasa. Mungkin Kak ada sedikit harapan atau pesan untuk Girls Code dan juga untuk teman-teman yang hadir di acara kali ini. Kalau dari aku sih udah pasti ya, harapannya adalah percaya diri kita semakin meningkat untuk nggak menghilangkan rasa nggak mampu gitu, bahwa kita tuh nggak bisa sama dengan laki-laki, apalagi masuk ke industri, terutama kalau di aku industri teknologi. Jadinya saya harapannya adalah setelah kita diskusi, kalian semuanya jadi lebih yakin sama dirinya untuk bisa nggak kalah gitu untuk ada di dalam industri. Wah, keren banget. Jadi kalau menurut kamu Tia, kita nih harus yakin, pede, percaya diri, jangan pernah takut kayak gitu Kak. Wah, keren banget closing statement-nya. Sangat insightful istilahnya. And then kita move to Kak Sisi. Kalau untuk Kak Sisi sendiri, apa nih Kak kira-kira sarannya atau mungkin harapan ke depannya untuk perempuan di Indonesia, perempuan yang hadir di sini, dan juga semua teman-teman yang ada di sini? Oke, makasih Mela. Teman-teman, berani untuk keluar dari zona nyaman, ya, berani untuk keluar dari zona nyaman, dan jangan pernah untuk membatasi limit kamu yang seperti tadi aku udah sampaikan, karena nggak pernah tahu
di tangga selanjutnya itu ada apa sih, ya, dan selalu yakin kepada diri sendiri bahwa kita bisa bersaing, even dengan kaum pria, ya. Gagal is okay, ya, tidak sesuai rencana it's okay, it's all about how quick kita bisa bounce back, ya, and it's never a failure sih, seharusnya ya, semua itu a lesson, jadi ya semua itu belajar, kita student of life. Wah, bener banget. Jadi jangan pernah anggap kegagalan itu jadi penghalang atau justru jadi stuck di situ. But make it as a process, dan itu tuh as a lesson for you. Karena dari pelajaran kita pasti bisa mengetahui banyak hal kayak gitu. Wah, terima kasih banyak untuk kakak-kakak mentor Wiwo yang keren, untuk kamu Tia, dan juga untuk Kak Sisi. Terus terima kasih juga untuk Wiwo.id as our collaborator for this event tonight. And then makasih banyak juga untuk teman-teman semua yang hadir dan mau meluangkan waktunya di acara ini. At the end, I wanna say jangan pernah melimit yourself, push yourself, keep pushing yourself kayak gitu. Wah, akhir kata Mila mau bilang maaf kalau terjadi ketidaknyamanan dan juga ada kesalahan mungkin yang nggak nyamani di hati para dari baik itu dari sisi kolaborator kita Wiwo.id dan juga untuk mentor saya minta maaf, dan juga untuk teman-teman partisipan saya mewakili Girl Scout juga minta maaf. Oke, akhirnya see you, bye bye. Stay safe semuanya. Stay safe juga untuk Kak Mutia dan Kak Sisi. Sama-sama, thank you Mela. Thank you everyone. Selamat malam ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. So nice to meet you. Untuk teman-teman juga jangan lupa untuk fill the feedback link-nya, karena itu bisa ngebantu Girl Scout untuk membuat acara yang lebih keren di kedepan harinya.